Saudara, mari sekali lagi berikan tepuk tangan sorak-sorai bagi Tuhan kita yang baik, amin. Senang sekali hari ini kita bisa berjumpa, kita bisa beribadah bersama-sama, kita bisa meninggikan Tuhan kita Yesus Kristus. Mari sebelumnya kita akan membaca ayat pertanyaan katekismus kita hari ini. Kita sudah memasuki minggu yang ke-40. Saya akan membacakan pertanyaannya, nanti saudara akan membacakan jawabannya. Dan ayat firman Tuhan kita baca sama-sama. Pertanyaannya adalah, apakah kesadaran kita akan kedaulatan Tuhan membuat kita menjadi pasif dalam kehidupan berdoa kita, saudara? Tidak, karena Allah Bapa kita adalah yang berdaulat. Dia mendorong kita untuk mencari Dia dalam doa dan mengajukan permohonan doa kita kepadanya sesuai dengan kehendaknya. Kita baca 1 Tesalonika pasal 5 ayat yang ke-17. Tetaplah berdoa. Silakan duduk kembali, saudara. Saudara, kecenderungan kita membuat kita pasif dalam berdoa adalah kita terjebak dengan pola pikir kita. Kalau Allah berdaulat, ya kita nggak perlu berdoa. Kalau Allah sudah menetapkan segala sesuatu, untuk apa kita berdoa? Atau kita memiliki sebuah konsep doa yang salah. Kita berdoa hanya untuk mengubah pikiran Allah. Sedangkan firman Allah berkata, Allah sempurna, Allah berhikmat. Tidak ada manusia yang bisa mengubah pikiran Allah. Kemudian pertanyaannya, untuk apa kita berdoa? Saudara, kita berdoa karena kita sadar bahwa kita adalah manusia yang terbatas. Kita manusia yang tidak bisa melihat kedaulatan Tuhan dalam hidup kita. Untuk itulah kita perlu berdoa. Untuk itulah kita perlu bergantung sepenuhnya kepada Allah. Untuk itulah kita setiap hari memohon pertolongan kepada Allah. Saudara kita yang sudah diselamatkan oleh Yesus. Doa adalah sarana komunikasi kita dengan Allah. Menyampaikan permohonan kita dengan Allah. Paulus berkata, janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah di dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Saudara, doa mengembangkan hubungan kita dengan Allah. Doa menunjukkan kepercayaan kita dan kebergantungan kita kepada Allah. Pada waktu kita menyampaikan permohonan kita kepada Allah, itu menunjukkan kondisi kita, keadaan kita pada hari itu kepada Allah. Tetapi saudara, kita perlu tahu bahwa pada waktu kita berdoa, kita perlu menempatkan Allah di posisi yang benar dalam hidup kita. Dia lebih besar daripada kita. Dan dia lebih tahu tentang kebaikan dalam diri kita. Sehingga pada waktu kita berdoa, kita bisa berkata, biarlah kehendak-Mu yang jadi dalam hidupku, bukan kehendak-Mu. Saudara, Allah akan mengabulkan doa pada waktu itu seturut dengan kehendak-Nya. Kemudian, saudara, kalau kita bisa renungkan, kita bersyukur punya Allah yang berdaulat. Kalau Allah tidak berdaulat, maka kita berdoa kepada Allah yang terbatas. Tetapi kita bersyukur bahwa kita berdoa kepada Allah yang berdaulat. Tidak terbatas kuasanya. Tidak bisa dihalangi apapun sehingga kita bisa datang berdoa apapun yang kita doakan. Dan saudara, seharusnya kedaulatan Tuhan justru menjadi dasar keyakinan kita di dalam berdoa. Oleh sebab itu saudara, dengan kebenaran ini kita tidak menjadi pasif dalam doa. Tetapi justru membuat kita mempunyai kehidupan doa yang tekun. Dan di dalam doa kita senantiasa kita meminta supaya hati kita diselaraskan dengan kehendak Tuhan. Amin. Mari saudara kita semua bisa bangkit berdiri. Saudara, hari ini saya beri waktu untuk kita semuanya minta ampun kepada Tuhan. Jika mungkin selama ini kita berdoa mementingkan diri kita sendiri. Atau mungkin pada waktu doa kita tidak dijawab. Kita marah kepada Tuhan, bahkan meninggalkan Tuhan. Mari hari ini saya beri waktu untuk kita semua berdoa, minta ampun kepada Tuhan. Silakan.
Kami bersyukur Tuhan karena kami punya Tuhan yang berdaulat atas segalanya. Berdaulat atas hidup kami, berdaulat atas masa depan kami. Kami yakin dengan iman kami, hal yang baik yang Tuhan sediakan buat kami. Kami bersyukur Tuhan, ampuni setiap dosa kami yang mengandalkan kekuatan kami sendiri. Kami bersyukur, terima kasih untuk kebaikan-Mu bagi kami. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus Allah Tritunggal. Haleluya. Amin.